Kita lawan ini orang yang punya kuasa, orang punya uang, orang punya koneksi. Terbukti sidak sudah 19 kali seperti angin Beirut ya. Baru setelah diramaikan di sana sini orang menjadi sok pahlawan, akhirnya dibikinkan penetapan dan dicokok oleh jaksa, kemudian dimasukkan lapas. Padahal belum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Hari ini saya mau membahas motivator dan pemilik sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia yang baru dibuatkan penetapan penahanan. Jadi dia sudah sidang 19 kali, dan dari beberapa kasus itu banyak pegiat yang biasanya membela anak, mereka menjadi saksi meringankan. Jadi banyak cecunguk yang bermain di kasus ini. Semua follower yang menyaksikan channel Muhammad Taufik Partner harus hati-hati mencermati. Kalau Anda tanya kepada saya selaku ahli pidana, saya katakan dari polisi, jaksa, dan hakim itu sudah sakit kembung. Ini sudah sidang ke-19 dan baru ditahan. Kasusnya padahal beberapa tahun silam. Dari fakta ini menunjukkan kepada kita, kalau dibilang mafia hukum nanti mereka sakit hati. Yang pasti sakit kembung aja deh. Jadi sakit kembung itu mau menguap nggak bisa, mau batuk nggak bisa, ya itu indikasinya jelas. Sidang ke-19 setelah masyarakat meramaikan terutama di media sosial, baru dibuatkan penetapan, baru dicari dan kemudian dilakukan penahanan. Jadi semua pegiat hukum, terutama penegak keadilan, saya bilang kita ini sekarang harus menyebut dirinya sebagai penegak keadilan. Jangan jadi penegak hukum. Kalau penegak hukum itu jadi kaki tangannya negara. Polisi, jaksa, hakim itu kaki tangan negara. Jadi ini sebuah kasus yang disetting sedemikian rupa, dan kemungkinan kalau tidak diramaikan di medsos, bos sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia ini paling dikasih hukuman percobaan atau tiba-tiba nguap karena tidak ditahan ya. Jadi saya melalui channel ini saya berharap teman-teman pegiat HAM yang sering teriak-teriak itu, pegiat gender, datangi itu ruang sidang tiap hari minimal 20 orang, kirim surat kemana-mana agar hakim tidak punya ruang untuk membebaskan, begitu pula jaksa. Jadi sebagai advokat yang sudah praktek sekitar 30 tahun, saya mengatakan ini persidangan tidak fair. Baru sudah sidang ke-19, setelah diramaikan baru mereka terutama hakim membuat penetapan. Jadi kalian jangan percaya pada persidangan ini. Mari kita bahu-membahu, kita kawal persidangan ini. Sebenarnya sih saya juga ketika saya masih aktif sebagai pengacara, saya biasa ngirim surat ke komisi yudisial atau lembaga lain biar sidang itu dipantau. Tapi nampaknya itu tidak penting lah. Yang kita penting itu kita perkuat medsos, dan saya minta kawan-kawan Komite Perlindungan Anak yang ada di Malang atau di manapun, datanglah ke persidangan ini. Juga jangan percaya kepada saksi-saksi, termasuk saksi dari Jakarta yang katanya pakar anak itu sudah tidak objektif ya. Jadi melalui channel ini saya mengajak kita semua harus peduli pada kasus ini, kita kawal, karena yang kita lawan ini orang yang punya kuasa, orang punya uang, orang punya koneksi. Terbukti sidak sudah 19 kali seperti angin Beirut ya. Baru setelah diramaikan di sana sini orang menjadi sok pahlawan, akhirnya dibikinkan penetapan dan dicokok oleh jaksa, kemudian dimasukkan lapas. Padahal di dalam kasus lain orang baru melakukan pelecehan, pegang-pegang aja sudah viral kemana-mana dan ditahan, bahkan dituntut ada yang sampai 6 tahun, 8 tahun itu di Jember, di Padang, dan seterusnya. Jadi ini kasus yang aneh. Saya minta sahabat-sahabat semua yang peduli dengan nasib anak kita, nasib pelajar kita, tongkrongi ruang sidang itu. Kalau perlu kuntit itu hakim kemanapun, juga jaksa itu kemanapun pergi.
Karena ini sudah dari awal sudah tidak beres. Ini intuisi saya aja, naluri saya aja sebagai pegiat hukum yang sudah aktif di dunia advokat selama 30 tahun, sangat janggal ya. Jadi sekali lagi ini persidangan yang janggal ya. Jangan percaya kepada siapapun di ruang sidang. Percayalah pada peradilan yang ada di ruang sidang, karena disitulah letak hati nurani. Jadi pesan saya untuk persidangan Bos SMA Selamat Pagi Indonesia, datanglah ruang sidang, awasi hakim, awasi jaksa, awasi perbincangan di situ, dan catat pertanyaan-pertanyaan jaksa dan hakim. Anda akan tahu arahnya putusan seperti apa. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.